Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, setelah memanjatkan syukur kita kehadirat Allah atas beberapa nikmat yang telah diberikan kepada kita, kemudian bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi singkat berkait dengan amalan di bulan Dzulhijjah. Jadi kalau pada pertemuan yang lalu saya sudah singgung tentang amalan secara umum di hari-hari awal bulan Dzulhijjah merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Tidak ada yang melebihi amalan yang dicintai Allah pada hari-hari itu. Bahkan ada yang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kalau jihad di jalan Allah? Maka bahkan dijawab oleh Rasulullah, bahkan jihad di jalan Allah itu tidak bisa mengalahkan amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba pada hari-hari awal bulan Dzulhijjah, kecuali mereka yang keluar dari rumahnya dengan membawa seluruh harta kekayaannya dipakai untuk berjuang dan mereka tidak kembali, artinya hartanya habis untuk berjuang dan dia mati di medan juang. Nah, itu baru bisa mengalahkan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian sudah saya singgung pula amalan-amalan apa yang bisa kita lakukan, gitu. Sudah kita bicarakan waktu itu. Sekarang yang berikutnya yakni tentang haji dan umroh. Ya. Jadi ibadah yang disyariatkan di bulan Dzulhijjah ini adalah ibadah haji dan umroh. Ya. Umroh disyariatkan sepanjang tahun. Ya. Kalau umroh itu sepanjang tahun. Adapun menyatukan ibadah haji dan umroh sekaligus hanya disyariatkan pada bulan apa? Bulan-bulan haji. Nah, bulan-bulan haji. Bulan haji itu bulan apa? Bulan haji itu bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya. Bulan-bulan haji itu bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 197 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-hajju asyhurum ma'lumat. Faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allahu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh berbuat keji, berbuat fasik dan berbantah-bantah di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kaum muslimin, maaf ini saya singgung dulu ya. Tahun ini kan jamaah calon haji, ya, jamaah calon haji Indonesia itu tidak bisa berangkat, ya. Sabarlah, bahwa memang ya pahit juga lah dirasakan, tapi ingat bahwa ujian yang diberikan oleh Allah itu kan ada dua. Wa balawnahum bil hasanati wasayyi'at. Tapi endingnya la'allahum yarji'un gitu. Jadi Allah itu menguji kepada hambanya, ya, hamba yang soleh, karena di awalnya kan disebutkan minhumus solihun wa minhum dunadzalik gitu pada ayat itu. Sebagian mereka adalah orang-orang yang soleh, sebagian mereka adalah yang tidak seperti itu, dunadzalika. Kalau Mbah Kiai dulu kalau menerjemahnya minhumus solihun itu seperangan sekot wong-wong mau yaiku wong sing soleh. Wa minhum dunadzalik
lan sepirangan saka wong-wong mau ora sing kaya ngono kuwi ngoten, ora kaya sing ngono kuwi ngoten. Lah, ora kaya sing ngono kuwi maksudnya apa gitu? Maksudnya talihun, jadi soleh, toleh. Nah, tetapi orang-orang yang soleh ini pun diuji oleh Allah apa? Wa balawnahum bil hasanati wasayyi'at. Diuji maksudnya ini, diuji dengan hal-hal yang menyenangkan dan diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi kedua-duanya ujian gitu. Nah, siapa yang lulus dalam menghadapi ujian, maka insya Allah akan meningkat derajatnya. Maka kalau pesan Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, insya Allah keinginan kita menjadi orang yang meningkat, menjadi orang yang bertakwa, kesabaran kita total gitu, insya Allah ya kita akan tetap mendapatkan pahala dari Allah, kan kita sudah punya niat gitu. Sehingga ya karena memang kondisi, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Kalau sekarang ini belum bisa berangkat, mudah-mudahan tahun yang akan datang ya kita yang sudah punya urutan itu ya mudah-mudahan bisa, nggak apa-apa. Saya juga sebenarnya punya kesempatan, kok sebenarnya punya kesempatan itu gimana? Nyatanya nggak bisa ya, tapi begitulah. Ya, nah kita lanjutkan. Jadi tadi saya sudah singgung, umroh itu sepanjang tahun, tetapi kalau umroh dipersamakan di ibadah haji itu ya hanya pada bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al umratu ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Ya, ini antara umroh satu kepada umroh yang berikutnya itu adalah penghapus dosa. Nikmat ini beragama Islam, masya Allah. Sholat satu dan sholat berikutnya menghapus dosa, Jumat satu dan Jumat berikutnya menghapus dosa, umroh satu dan umroh berikutnya menghapus dosa. Selagi tidak mengerjakan dosa-dosa besar ya. Nah, jadi akan dihapus dosa-dosanya umroh satu dan umroh berikutnya. Kemudian dilanjutkan lagi, dan haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Nama apa kalau sudah dibalas surga? Seperti saya kadang-kadang ada cuk ya, teman itu minta didoakan ini gitu. Nah, ya kita doakan. Tapi sebenarnya kalau kita doa ini, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Wahai Tuhan kami, berilah kami kehidupan dunia yang baik, kemudian kehidupan akhirat yang baik, dan hindarkanlah kami dari siksa neraka. Nek tulis di kafe kurang apa coba, gitu kan? Sebenarnya begitu. Tapi bolehlah kita ini berdoa dengan sub kan juga boleh. Ya. Misalnya kita mengatakan, ya Allahumma ini dha'ifa qawini, ya Allah sungguh aku ini lemah, berilah kekuatan. Wa ini dalil fa'izani, ya Allah sungguh aku ini hina, berikan kemuliaan. Wa ini fakir fa'agrini, ya Allah, dan aku ini melarat, berilah kecukupan. Boleh orang berdoa seperti itu ya. Nah kembali, jadi kalau umroh dengan umroh berikutnya sebagai penghapus dosa, haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga, masya Allah nikmat benar itu. Tetapi gitu, saya akan singgung dulu. Jadi haji yang mabrur itu yang kayak apa? Karena di masyarakat kita kan kadang-kadang ini apa, pulang haji itu kalau nggak disebut Pak Haji, nggak disebut Pak Haji itu sosok apa pasuryanir atau beda gitu kan. Ini harus kita luruskan. Jadi kalau kita bicara haji mabrur itu paling tidak itu ada persyaratannya. Persyaratannya apa? Satu, ikhlas, ya, ikhlas karena Allah Ta'ala. Jadi yang dilandasi dengan tauhid yang murni tanpa tercampur dengan kesyirikan sedikit pun. Maka kita kalau begitu mengenakan ihram kemudian kita berangkat itu kan ungkapan kita apa? Langsung niat
ungkapan berikutnya adalah talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semua yang kita ungkapkan itu adalah ungkapan pemurnian akidah. Ini kemudian juga ya jangan karena haji terus pamer ya, misalnya kalau nggak dipanggil Pak Haji, dipanggil Bu Haji rasanya gelo, ya, ada undangan nggak diberi apa, pada undangan tidak disebutkan haji siapa, itu nggak datang gitu. Padahal kan hadisnya wa idza ta'aka fasibu, kalau kamu dapat undangan datangilah. Oh namanya saya bukan itu ya. Loh, kok begitu? Jangan ya. Jadi ikhlasnya karena Allah semata. Kemudian mencontoh Rasulullah ya, mencontoh Rasulullah SAW dalam pelaksanaannya, tidak melakukan bid'ah. Nah, tidak melakukan bid'ah atau amalan-amalan yang tidak bersandarkan pada Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga, berusaha menjauhi perbuatan-perbuatan yang haram sebelum menunaikan ibadah haji ya, ketika menunaikannya ataupun sesudahnya gitu. Ini penting gitu. Ini saya singgung meskipun sekarang ini kita tidak bisa berangkat haji. Nah, pada berikutnya adalah yang penting puasa sunnah ini. Ini perlu ya, puasa sunnah. Kita siapkan betul nanti ya, puasa sunnah. Sebenarnya puasa sunnah di awal bulan Dzulhijjah itu bisa sejak tanggal 1 sampai tanggal 9. Bagi mereka yang tidak menunaikan ibadah haji tanggal 1 sampai 9. Sebagaimana yang sudah saya singgung amalan-amalan secara umum itu. Tetapi yang punya penekanan ya, yakni nanti pada tanggal 9-nya. Puasa yang disunahkan adalah puasa sunnah secara umum ya, 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah berdasarkan keumuman dalil tentang keutamaan amalan soleh yang sudah saya singgung kemarin itu. Adapun tanggal 10, 11, 12 berapa itu nggak boleh ya, karena ini diharamkan. Tanggal 10 itu hari raya, 11, 12, 13 hari tasyrik, nggak boleh juga ya. Nah, tanggal yang punya dalil khusus, dalil khusus, yakni pada tanggal 9 Dzulhijjah. Sudah barang tentu bagi mereka yang tidak menunaikan ibadah haji ya. Ini nanti yang berangkat haji, yang menunaikan ibadah haji hanya orang-orang Arab saja ya, orang Arab Saudi dan orang-orang dari luar Arab Saudi yang mukimin di sana ya. Nah, yang bagi kita berarti enggak, karena enggak ya kita mantep ambil apa, tanggal 9 itu jangan sampai lengah ya, kecuali maaf ini ibu-ibu ya, mungkin ibu-ibu adik-adik wanita ya, kalau memang hari itu apa sedang haid ya ikhlas saja. Kalau kita ikhlas, insya Allah pahala kita juga diberikan. Pahala itu diberikan kepada kalian karena kalian itu terbiasa puasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah yang tidak bisa dilakukan karena sesuatu akan diberikan oleh Allah ya. Rasulullah SAW menegaskan seperti itu. Jadi nggak usah waduh pojur tenani raisa poso, alhamdulillah loh itu kataku ya alhamdulillah ala kulli hal gitu kan. Jadi segala puji milik Allah dalam segala aspek. Jadi kalau memang tidak bisa berpuasa karena apa? Karena sedang haid. Tahun kemarin sudah bisa berpuasa, tahun sebelumnya sudah bisa berpuasa. Kenapa? Gak usah sedih. Tapi tetap alhamdulillah, insya Allah pahalanya tetap diberikan karena menjadi kebiasaan yang dilakukan itu. Nah, bagi yang bisa ya dilakukan. Nih, jadi tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Nah, Nabi SAW itu bersabda begini, "Salatun min kulli syahrin wa ramadhanu ila Ramadan fa hadza siyamud dahr kullihi. Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ayukaffira sanata allati qablahu wasanata allati ba'dahu wa siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi ayukaffira sanata allati qablahu." Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Qatadah.
Puasa 3 hari pada tiap bulan. Puasa 3 hari pada tiap bulan. Kemudian puasa Ramadan sampai Ramadan berikutnya. Maka inilah puasa yang bagaikan puasa setahun penuh. Nah, kemarin kita sudah singgung ya. Kita singgung. Puasa bulan Ramadan ditambah puasa 6 hari di bulan Syawal berdasarkan hadirat muslim seperti puasa sepanjang tahun. Kemudian orang yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dilanjutkan dengan suka puasa 3 hari di bulan-bulan lainnya, ya, itu juga punya nilai puasa sepanjang tahun. Sebentar. Nah, ini ada pengecualian. Karena puasa putih itu kan tanggal 13, 14, 15. Nah, kalau bulan Dzulhijjah, ya bulan Dzulhijjah kan tanggal 13 lah sering nggak boleh puasa, ya jangan gunakan puasa, gitu aja. Loh, nah terus gimana? Ya insya Allah kita kan kalau bisa melaksanakan di bulan selain Dzulhijjah, kemudian yang Ramadan insya Allah. Jadi banyak amalan yang oleh Allah SWT itu nilainya sangat bagus itu. Kemudian puasa Arafah, nah ini puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, aku harapkan kepada Allah dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa 1 hari, ya ini Masya Allah. Kemudian puasa Asyura, yakni tanggal 10 Muharram, aku dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Coba puasa 1 hari tanggal 9 Dzulhijjah, insya Allah menghapus dosa kita setahun yang lalu dan yang akan datang. Kemudian nanti bulan Muharram kita ada kesempatan lagi puasa Asyura 1 hari tanggal 10 ya, tanggal 10 bulan Muharram, insya Allah menghapus setahun dosa yang setahun yang lalu. Artinya apa? Umat Islam ini banyak peluang yang diberikan oleh Allah sebagai bulan atau saat-saat pengampunan dosa. Sudah barang tentu sepanjang tidak melaksanakan dosa-dosa besar. Dosa syirik ini dosa paling besar. Allah sudah menyatakan, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ini dosa paling besar. Yang kedua itu uququl walidain. Ya. Durhaka kepada orang tua. Jangan sampai sebagai seorang anak durhaka kepada orang tua, karena itu dosa besar. Oleh karenanya, sepanjang tidak melakukan dosa-dosa besar, ya, maka dosa yang kecil-kecil akan dihapus oleh Allah karena puasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Nah, kemudian memperbanyak tahlil, takbir, tahmid dan zikir-zikir lainnya. Di dalam surah Al-Hajj Allah berfirman, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan dalam mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang dimaklumi tersebut, ya, hari-hari yang dimaklumi tersebut. Kemudian juga di dalam surah Al-Baqarah itu Allah berfirman, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Nah ini biar ada penjelasan dikit ya. Pertama, dalam surah Al-Hajj itu Allah berfirman, wadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Kemudian dalam surah Al-Baqarah 203, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Imam Al-Bukhari ya meriwayatkan hadis sahih beliau itu dari Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas ini mengomentari tentang ayyam ma'lumat dan ayyam ma'dudat. Wa qala Ibnu Abbasin wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat ayyamul 'ashr wal ayyamu ma'dudat, ya, wal ayyamul ma'dudat ayyamut tasyrik. Dan berkata Ibnu Abbas, berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang telah dimaklumi, maksudnya pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Ini wadhkurullah fi ayyami ma'lumat, itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sedangkan hari-hari yang sudah ditentukan
Wal ayyamul ma'dudat ayyamut tasyrik. Hari-hari yang sudah ditentukan adalah hari-hari tasyrik, hari penyembelihan. Nah, di hari-hari itulah kita diingatkan oleh Rasulullah supaya memperbanyak membaca tahlil, takbir, tahmid, ya, tasbih, dan bacaan-bacaan zikir yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadirat Ahmad bersabda, tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah ucapan tahlil, takbir, dan tahmid. Nah, oleh karenanya kaum muslimin rahimakumullah, kita menyambut datanya bulan Dzulhijjah itu kita siapkan betul. Ramadan sudah kita lewati, ya, Syawal sudah kita lewati, kita berada di bulan Dzulqa'dah ini, sebentar lagi bulan Dzulhijjah. Nah, kalau kita ini sudah ancang-ancangan dari sekarang, itu kan insya Allah kalau kita ini punya azam kuat gitu kan, ada wame'ab dulu lah, sudah pantasnya wame'ab. Kalau kemarin sudah mulai agak kendor dikit gitu, karena memang kita ini kadang-kadang fluktuatif ya, beribadah itu fluktuatif, ini masuk manusiawi sekali. Ya, fluktuatif, kadang-kadang yazid, ya, bertambah, tapi kadang-kadang yangkus, kadang-kadang tambah, kadang-kadang berkurang. Jadi orang beribadah melaksanakan amalan-amalan ini memang yazidu yang khusus, berbeda dengan para nabi. Kalau nabi itu yazidu walayang khusus, senantiasa bertambah tidak berkurang. Tapi kita ini ya sering-sering fluktuasinya ada, ya situ yang khusus, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Nah, kita mohon pada Allah supaya ada yazid ini bertambah terus gitu. Demikian ya, mudah-mudahan ada hikmahnya. Sekarang kurang mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.